Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika dunia telah dikuasai oleh wabah zombie? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul 20X Years Later The Bone Temple. Film ini merupakan sequel dari film 20X Years Later yang pertama. Bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, kalian bisa menekan notif yang ada di pojok kanan atas. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan Spike yang akan menjalani tes sebelum bergabung bersama kelompok Jimmy. Jika masih ingat di akhir film yang pertama, Spike bertemu dengan Jimmy ketika terkepung oleh zombie. Spike diberi penjelasan oleh Jimmy Bos jika mereka semua memiliki nama yang sama, yaitu Jimmy. Spike lalu diperintah untuk memilih salah satu Jimmy untuk dia lawan. Yang bertahan, maka dia yang menang. Spike lalu bertarung dengan salah satu Jimmy yang memiliki postur cukup tinggi. Awalnya, Spike diremehkan karena dia yang tak pandai bertarung. Ketika melihat musuh yang tengah lengah, Spike langsung melakukan serangan yang membuat musuhnya langsung tewas. Jimmy Bos lalu memberikan tepuk tangan kepada Spike atas kemenangannya. Kini, dia telah resmi menjadi anggota dari kelompok Jimmy. Nama Spike kini akan berganti menjadi Jimmy Boy. Semua orang pun lalu mengucapkan selamat datang kepada Spike dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Di tempat yang lain, diperlihatkan salah satu penyintas yang tengah berburu rusa. Dari arah belakang, dia pun diserang oleh sekumpulan zombie yang ganas. Tak lama kemudian, datanglah pemimpin dari para zombie yang bernama Zombie Alpha. Penyintas itu pun lalu menjadi santapan bagi para zombie. Sementara itu, di tempat yang lain, diperlihatkan Dr. Kelson yang masih menjalani rutinitasnya dengan mengumpulkan banyak mayat untuk dimakamkan. Ketika melewati sebuah ladang, Dr. Kelson dikejutkan dengan sosok zombie alpha baru yang memiliki badan yang sangat kekar. Dr. Kelson pun terpaksa menggunakan senjata biusnya sebab zombie alpha itu yang bersifat agresif. Setelah berhasil menjinakkan zombie alpha itu dengan obat bius, Dr. Kelson pun memiliki rencana untuk melakukan eksperimen dengan menyembuhkan zombie itu. Dr. Kelson lalu menamai zombie alpha itu dengan nama Samson. Meski sangat mustahil menyembuhkan zombie agar menjadi manusia lagi, Dr. Kelson tetap berusaha dan tak pernah menyerah. Dr. Kelson memiliki tempat tinggal di bawah tanah yang bertujuan untuk berlindung dari para zombie di malam hari.
Keesokan paginya, Dr. Kelson kembali mengobati Samson yang sudah tak agresif. Sifat Samson sedikit berbeda seperti sebelumnya. Dr. Kelson pun berpikir jika obatnya cukup manjur untuk mengobati Samson. If you kill me, if my head... Hari demi hari pun mulai berlalu. Dr. Kelson hanya bisa berkomunikasi dengan Samson ketika dia terkena obat bius. Ketika efek obat biusnya telah habis, maka Samson akan bertindak layaknya zombie pada umumnya. Suatu hari, Dr. Kelson melakukan eksperimen gila dengan membius dirinya sendiri di samping Samson. Dr. Kelson ingin menguji apakah Samson akan membunuhnya atau malah membiarkannya. Tak diduga, Dr. Kelson terbangun dengan keadaan normal dan tak ada anggota tubuh yang terluka. Dengan kata lain, Samson tak menyentuhnya sama sekali. Dr. Kelson pun lalu bersorak bahagia sebab pengobatannya terhadap Samson mulai berhasil. Di sebuah tempat, diperlihatkan ketika penyintas dengan salah satu wanita yang tengah hamil. Mereka sedang berburu hewan di tengah hutan. Salah satu anggota mereka pun malah bertindak ceroboh dengan menyerang salah satu zombie. Hasilnya, sekelompok zombie pun mulai menyerang mereka. Seorang pria bernama Jack pun lalu mengajak teman wanitanya yang tengah hamil untuk segera pergi dari sana. Mereka berdua pun lalu berlari pulang untuk menghilangkan jejak dari kejaran zombie. Setibanya di rumah, mereka berdua dikejutkan dengan keberadaan kelompok Jimmy yang menumpang meminta makan. Ternyata, kelompok Jimmy terkenal dengan sifat sadisnya yang suka membunuh orang-orang. Jimmy Boss mencoba mengajak Jack agar bergabung bersama mereka. Dengan begitu, kelompok Jimmy akan pergi dari sana dengan damai. Kakak dari Jack pun lalu menyiramkan air panas dan berniat menghajar kelompok Jimmy. Namun, karena kalah dalam jumlah, Jack dan kelompoknya pun malah kalah dalam pertarungan. Seorang Jimmy Woman bernama Kelly pun lalu diperintah untuk mengejar teman wanita dari Jack yang tengah hamil. Dia pun lalu menuju ke tengah ladang. Kembali ke Dr. Kelson, ia pun sudah memberikan semua obat buatannya kepada Samson. Kebersamaan Dr. Kelson bersama Samson pun tak sengaja dilihat oleh Kelly yang tengah mencari wanita hamil. Beralih ke Jimmy Boss, dia pun memerintahkan anggotanya untuk menguliti para musuh secara hidup-hidup. Jimmy Boss berdalih bahwa perintah ini adalah perintah dari Tuhan yang dia namai sebagai setan tua. Spike yang melihat tindakan teman-temannya pun merasa tak kuat dan langsung muntah. Ia tak menyangka jika kelompok Jimmy begitu sadis. Spike lalu bertemu dengan Kelly yang kemudian menemaninya. Okay. Alright, just stay out here.
Malam harinya, Dr. Kelson merasa sangat frustasi sebab Samson masih belum sembuh. Padahal, ia sudah memberikan semua obat buatannya sendiri. Karena tak tega melihat Samson yang terus menjadi zombie, Dr. Kelson pun berniat mengakhiri hidupnya. Namun, tanpa diduga, Samson tiba-tiba berbicara dan menyebut nama bulan. Samson melihat bulan di atas langit dan terus menyebut nama bulan. Seketika, Dr. Kelson pun langsung terkejut sebab ia telah berhasil menyembuhkan seorang zombie. Kembali ke Jimmy Boss, dia pun membiarkan Jack untuk tetap hidup dan memberikannya pilihan, yaitu bertarung dengan salah satu Jimmy atau Passerah untuk dikuliti. Di samping itu, wanita hamil yang dicari oleh Kelly ternyata bersembunyi di atas gudang dari Jack berada. Jack lalu memilih seorang Jimmy Woman dan berniat mengajarnya. Jack berpikir jika melawan seorang wanita pasti akan lebih mudah. Tanpa diduga, Jimmy Woman memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. So fucking easy. Ketika Jack akan terbunuh oleh Jimmy Woman itu pun langsung tersungkur ke bawah tanah setelah sebuah kail besi menancap di kepalanya. Ternyata, semua itu adalah perbuatan dari wanita hamil. Jack lalu memanfaatkan momen itu dengan membakar lumbung dan juga para Jimmy. Spike bersama Kelly yang berada di luar pun merasa terkejut dengan kekacauan yang terjadi. Beberapa Jimmy pun harus tewas pada kejadian itu. Jimmy Boss lalu memerintahkan Spike agar mengejar dan membunuh wanita hamil. Karena merasa tak tega, Spike pun tak membunuh wanita itu dan membiarkannya pergi. Please. Saat kembali, Spike berbohong bahwa dia telah membunuh wanita hamil. Jimmy Boss yang menyadari jika Spike telah berbohong, dia pun langsung memutuskan untuk membunuh Spike atas perintah dari setan tua. Where's her body? They're in the woods. Somewhere hard to find. Kelly lalu menentang bahwa mereka harus mendengar perintah dari setan tua secara langsung. Jimmy Boss pun langsung bingung dengan maksud dari Kelly. Kelly lalu menjelaskan bahwa dia melihat seorang pria tua di sebuah tempat yang hidup dengan zombie alpha. Ia berpikir jika dialah setan tua yang mereka cari selama ini. Keesokan paginya, Jimmy Boss melihat tempat dari Dr. Kelson yang cukup aneh, sebab ada tengkorak manusia yang tersusun layaknya sebuah gunung. Jimmy Boss lalu berniat menemui Dr. Kelson untuk bertanya kepadanya. Ketika sudah bertemu, Jimmy bertanya tentang siapa Dr. Kelson dan apa yang dia lakukan di tempat ini. Dr. Kelson pun menjawab bahwa dia hanyalah manusia biasa dan juga seorang dokter. Ian.
Jimmy lalu bertanya lagi apakah Dr. Kelson adalah setan tua. Dr. Kelson pun menggelengkan kepalanya bahwa dia tak mengenal setan tua. Jimmy Bos lalu menjelaskan bahwa setan tua adalah Tuhan yang dia percayai. Setan tua menyukai salib yang terbalik. Jimmy Bos lalu meminta bantuan kepada Dr. Kelson agar berpura-pura menjadi setan tua. Hal ini bertujuan agar para Jimmy percaya dengannya. Mendengar hal itu, Dr. Kelson pun bersedia menuruti permintaan dari Jimmy Bos. You were old neck, but you aren't. And I'm in a bit of a bind, Ian. If you can't help me with my problem. Malam harinya, Dr. Kelson kembali bertemu dengan Samson yang kini telah berubah layaknya manusia. Meski Samson tak banyak bicara, sifat dan perilakunya telah berubah seperti manusia. and the doctor would say that Keesokan paginya, Spike mencoba untuk kabur sebab ia yang akan diadili. Seorang Jimmy lalu menciduknya dan berniat membunuhnya. Beruntungnya, datanglah Kelly yang langsung menyelamatkan nyawa dari Spike. Kelly lalu mengatakan bahwa Spike tak perlu khawatir sebab ia akan melindunginya. I had to kill him. That is what happened. Beralih ke Samson, ia pun berkeliling ke sebuah tempat sesuai dengan ingatannya. Meski Samson telah berubah menjadi manusia, ia masih teringat masa-masa menjadi zombie. Ketika Samson bertemu dengan teman zombinya, ia pun langsung diserang oleh mereka. Malam harinya, Jimmy Bos mengajak anggotanya untuk bertemu dengan Dr. Kelson. Dr. Kelson berperilaku cukup aneh seakan dia adalah sosok setan tua yang mengerikan dan juga menyeramkan. Semua bawahan dari Jimmy Bos pun merasa takut dan mulai tunduk dengan Dr. Kelson. Jimmy Bos lalu meminta pendapat dari Dr. Kelson tentang hukuman mati yang harus diterima oleh Jimmy Boy. Dr. Kelson pun mengiyakan permintaan dari Jimmy Bos. Namun, ketika melihat di balik topeng dari Jimmy Boy yang ternyata adalah Spike, Dr. Kelson pun langsung membatalkan permintaan itu. Jimmy Bos lalu mendekati Dr. Kelson dan berbisik bahwa semua ini tak sesuai rencananya. Dr. Kelson pun lalu berteriak bahwa dia membutuhkan persembahan layaknya Yesus. Jimmy Bos harus disalib dan dijadikan pengorbanan. Seketika, semua kelompok Jimmy pun langsung berniat menyerang Jimmy Bos. Jimmy Bos lalu mengambil sebuah pisau dan menusuk perut dari Dr. Kelson. Ia juga mengatakan bahwa Dr. Kelson adalah setan palsu. Spike yang melihat hal itu pun langsung menusuk perut dari Jimmy Bos sebagai pembalasan. Sementara Dr. Kelson yang tengah sekarat, ia mengatakan kepada Spike bahwa dia berhak untuk hidup. it's just us. You put on a good... Why didn't you just... Seketika, air mata Spike pun langsung mengalir karena melihat pengorbanan dari Dr. Kelson. Kelly yang berpihak kepada Spike, dia pun lalu menyalip Jimmy Bos sesuai perintah dari Dr. Kelson. Setelah itu, Spike bersama Kelly pun berniat menjelajahi tempat lain. Tak lama setelah perginya Spike, datanglah Samson yang kemudian menggendong Dr. Kelson yang tengah sekarat.
Di akhir film, diperlihatkan sosok pria yang sangat ikonik dan tak asing bagi kita semua. Pria itu adalah Jim atau karakter utama di film yang paling awal. Jim tinggal dengan seorang wanita muda yang masih berusia belasan tahun. Dari luar rumah, Jim melihat Spike bersama Kelly yang tengah diserang oleh sekumpulan zombie. Dia pun lalu berniat menyelamatkan Spike, dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Kira-kira bagaimana pendapat kalian untuk film kali ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.